Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Prastikasari dari kelas HKI 2F, NIM 18601022222206. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang hubungan peradilan agama dan proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Di sini terdapat dua subbab. Yang pertama yaitu penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial, dan yang kedua yaitu penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial. Poin pertama, institusi hukum Islam yang dibentuk melalui infrastruktur. Hukum Islam yang dibentuk melalui peranata sosial yang tersedia yaitu melalui organisasi sosial maupun kemasyarakatan, baik yang bergerak di bidang pendidikan lalu diasosiasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah maupun dalam bidang lainnya. Institusi tersebut diantaranya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini memimpin Nahdlatul Ulama hingga wafat pada tahun 1947. Setelah itu kepemimpinan diambil alih oleh anaknya yaitu Kiai Wahid Hasyim. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah berlakunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dan menganut salah satu mazhab 4. Ini berarti NU adalah organisasi keagamaan yang secara konstitusional membela dan mempertahankan Aswaja dengan disertakan batasan yang fleksibel. NU ini juga merupakan organisasi yang berpengaruh dalam membentuk politik dan masyarakat Indonesia dan telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan dialog dan kerjasama antar agama. Berikutnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Dalam perjalanan sejarahnya telah menunjukkan kemampuannya menghadapi berbagai perubahan sosial tanpa kehilangan identitasnya sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar. Setidaknya ada 5 era perubahan sosial dan proses pembangunan bangsa yang telah dilalui oleh Muhammadiyah dengan relatif mulus. Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan pembaharuan Islam dengan jargon-jargon ijtihad dan tajdidnya yang direalisasikan dalam bidang sosiokultural dengan amal usaha di bidang pendidikan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan. Karena sepanjang sejarahnya Muhammadiyah lebih menonjol gerakannya di bidang amal usaha sosial dibandingkan dengan produk pemikiran keagamaannya, maka Muhammadiyah lebih dikenal sebagai gerakan amal atau praksis, bukan sebagai gerakan pemikiran. Yang terakhir yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah. Poin selanjutnya yaitu peran dan fungsi institusi hukum Islam infrastruktur. Organisasi Islam mempunyai peranan vital dalam menata dan mengarahkan umat. Keberadaan organisasi ini menjadi garda terdepan untuk memberikan kontrol terhadap problematika yang merebak di tengah masyarakat. Oleh karenanya, perbedaan yang terdapat antara satu ormas dengan ormas lainnya harus disikapi dengan bijak dengan tidak menjadikannya sebagai alasan perpecahan dan kemelut sosial. Perbedaan tersebut harus diarahkan ke arah perbaikan, serta menjadikan layaknya pelangi dengan warna-warna yang berbeda, namun justru lebih tampak menarik karena perbedaan tersebut. Dakwah Islamiyah mewajibkan Muslim bergerak dan berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Untuk subbab yang kedua yaitu penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Poin pertama, institusi hukum Islam yang dibentuk melalui suprastruktur. Adapun institusi hukum Islam yang dibentuk oleh pemerintah atau badan penyelenggara kekuasaan negara terbagi menjadi 2. Pertama, di bidang peradilan atau kehakiman atau yudikatif. Kedua, di bidang pemerintah atau Menteri Agama, eksekutif. Institusi hukum Islam bidang pemerintahan atau eksekutif. Dalam masa pra-demokrasi terpimpin yaitu November 1945 sampai Juni 1959, kita kenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat, dan menteri-menteri
yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan yang bekerja atas dasar tanggung jawab menteri. Mulai Juni 1999, Undang-Undang Dasar berlaku kembali dan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, itu badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlak, berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kehadiran Kementerian Agama adalah memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama, baik segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama adalah pembangunan masyarakat itu sendiri. Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Kedua, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Ketiga, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dan terakhir, pelaksanaan pendidikan pelatihan, penelitian, pengembangan di bidang agama dan keagamaan. Selanjutnya yaitu bidang peradilan atau kehakiman yudikatif. Dalam doktrin trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan khusus untuk pembagian kekuasaan yudikatif. Prinsip yang tepat dipegang adalah bahwa dalam tiap negara hukum, badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif tepat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Pada konteks Indonesia pada periode sejarah, penegakan hukum yang memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman belum dapat dikualifikasi sebagai independen. Kekuasaan atau kepentingan eksekutif mempunyai intensi untuk melakukan intervensi pada kepentingan kekuasaan kehakiman. Intervensi dimaksud menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya independen di hadapan kekuasaan. Pada kondisi sedemikian, maka tidaklah dapat diharapkan kekuasaan kehakiman dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi kemudian, Undang-Undang Dasar pasca amandemen lebih tegas mengatur kekuasaan kehakiman dengan menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Poin selanjutnya yaitu peran dan fungsi institusi hukum Islam suprastruktur. Pertama, peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Di samping itu, dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk mengangkat anak menurut ketentuan hukum Islam. Yang terakhir yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugas pokok Kementerian Agama ada 5 program pokok, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, yang kedua meningkatkan kerukunan umat beragama, yang tiga meningkatkan mutu pendidikan agama, yang keempat meningkatkan mutu pelayanan haji, dan yang terakhir yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.